Berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin. Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, minggu ketiga di bulan ini, tepatnya Minggu 20 Agustus tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, amin. Terlebih hari ini akan ada ibadah spesial di gereja kita, yaitu bertemakan 17 Agustus. Mari kita sama-sama harapkan Tuhan melawat kita dengan hadiratnya yang luar biasa. Dan percayalah, Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar atas kita. Dan sidang jemaat Tuhan yang akan terlibat dalam pelayanan hari ini, mari persiapkan dirimu dengan baik, karena Tuhan akan mengurapi dan memakai saudara untuk menjadi alat kemuliaannya di tengah-tengah ibadah kita hari ini. Amin. Baiklah. Sebelum kita lebih jauh mempersiapkan diri untuk beribadah, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari bacaan 5 hari bersama kitab 1 Petrus. Dan puji Tuhan, hari ini pula tepatnya kita telah berada di penghujung kitab 1 Petrus, tepatnya 1 Petrus pasal yang kelima ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Terima kasih atas ketaatan dan kesetiaan dari seluruh sidang jemaat Tuhan, saudara dimanapun berada, yang dengan begitu setia mengikuti program pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal ini. Tuhan akan terus memberkati saudara, terlebih setelah 5 hari ini kita telah banyak menerima pengajaran, peneguhan janji-janji Tuhan melalui firman-Nya, dan tentunya kita semakin kuat, dewasa di dalam Tuhan, dan siap terus untuk semakin diberkati. Amin. Baiklah, judul renungan kita di akhir kitab 1 Petrus ini adalah Menang atas tipu daya iblis. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Untuk mengakhiri suratnya, Petrus memberitahukan sekaligus mengingatkan hal yang penting tentang tipu daya iblis kepada kita, yaitu bahwa si iblis tidak pernah tidur. Dia terus berjalan keliling seperti singa yang mengaum dan mencari orang-orang yang dapat ditelannya, orang-orang yang dapat digoda dan dikuasainya. Iblis sangat berbahaya, karena itu Petrus menggambarkan dia seperti singa yang mengaum, yang dalam keganasannya ingin menelan mangsanya. Karena itu kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus secara total, supaya kita bisa menang melawan godaan si iblis. Dari 1 Petrus pasal yang kelima ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-11, kita akan belajar bahwa ada 4 kebenaran bagaimana supaya kita dapat hidup berkemenangan melawan godaan si iblis. Yang pertama adalah kita harus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saat kita sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan, berserah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menyembah dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya, maka Tuhan akan meninggikan kita. Artinya, Tuhan akan melindungi kita dan berperang ganti kita saat melawan si iblis. Amin. Yang kedua, kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Orang yang dipenuhi dengan kekhawatiran hidup adalah orang yang tidak sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bila hidup seseorang dipenuhi dengan kekhawatiran, si iblis sangatlah mudah untuk menggoda dan menguasainya. Marilah kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus akan memelihara kita, yaitu orang-orang yang bersungguh-sungguh hati kepadanya, sehingga dapat hidup berkemenangan melawan si iblis. Yang ketiga, kita harus melawan si iblis dengan iman yang teguh dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus, kita dapat melawan dan mengalahkan si iblis. Karena saat kita melawan si iblis dengan iman yang teguh dalam Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus sendirilah yang akan berperang menggantikan kita untuk menghancurkan kuasa si iblis. Yang keempat, Allah sumber kasih karunia dan kuasa itu akan memberikan kemenangan kepada kita. Sidang jemaat Tuhan, Rasul Petrus memakai 4 kata untuk menjelaskan kemenangan yang Allah berikan kepada kita saat kita melawan godaan si iblis. Allah akan melengkapi kita. Kita diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Itu sebabnya dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 11 mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang kedua, Allah meneguhkan. Dan yang ketiga, Allah menguatkan. Yang keempat, Allah akan mengokohkan. Amin. Yang jadi pertanyaan untuk perenungan kita adalah, apakah kita sudah sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan Yesus dan mengandalkannya sampai hari ini? Doaku, seluruh sidang jemaat Tuhan, saudara dimanapun berada, beranjak kepada kedewasaan iman yang membawa saudara untuk terus berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan lihatlah, kemenangan yang daripada Tuhan sedang dikerjakan dalam hidup kita. Amin. Hari ini pula kita akan menikmati kemenangannya.
karena Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar di antara kita saat kita beribadah. Karena itu persiapkanlah dirimu dengan sungguh-sungguh. Lihat dan rasakanlah lawatan Tuhan ketika kita memuji dan menyembah Dia. Terlebih ketika akan mendengarkan firman Tuhan. Percayalah, Tuhan akan melawat kita semua. Orang yang bersungguh-sungguh hati berserah kepadanya. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan yang akan datang menuju rumah Tuhan, Tuhan menyertai perjalanan saudara. Dan mungkin setelah ibadah, saudara akan melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah, percayalah di sana juga penyertaan Tuhan nyata atas hidupmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Aleihim. Berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin. Selamat hari Minggu.